Putin ingin Ukraina menyerah, DONBOS. Nah, Ukraina baru saja memberinya jawaban yang pasti dan itu bukan jawaban yang dia harapkan. Kini, kota-kota di seluruh Rusia terbakar atau terjerumus dalam kegelapan dan kekacauan tak lagi terbatas di wilayah perbatasan. Itu telah sampai di Moskow dan Sankt Petersburg. Ini bukan kejadian satu kali, ini terjadi setiap minggu. Membuat orang Rusia bertanya, mengapa Putin memulai perang yang tak memberi mereka keuntungan? Baru kemarin, kota terbesar kedua di Rusia, Sankt Petersburg, dilanda apa yang banyak orang sebut sebagai kebakaran terbesar dalam sejarahnya. Pada saat yang sama, Ukraina meluncurkan gelombang besar lebih dari 300 drone dan rudal langsung ke Moskwa, memaksa seluruh lalu lintas udara dihentikan total atau dialihkan. Hal ini terjadi meskipun Moskwa dikelilingi oleh lingkaran pertahanan udara berlapis. Sistem-sistem itu tampak jelas gagal. Dengan ribuan pemuda Rusia kini tewas setiap minggunya di Ukraina dan ibu kota Rusia yang tak lagi aman, perang ini semakin meningkat jauh di luar kendali Putin. Mari kita mulai dari awal. Sebenarnya apa yang terjadi kemarin? Terjadi kebakaran besar di pasar petani di Sankt Petersburg. Ini pasar terbesar di Rusia sehingga banyak orang menyebutnya sebagai kebakaran terbesar yang pernah terjadi. Sekarang mari lihat beberapa angkanya. Kebakaran tersebut meluas, lebih dari 1.500 meter persegi yang setara dengan sekitar 16.000 kaki persegi. Dan saya tidak mau jadi orang seperti itu. Tapi saya rasa Napoleon mungkin pernah memulai kebakaran yang lebih besar di Rusia, tapi mari kita tidak membuka luka lama bagi orang Rusia. Mereka sudah menderita sekarang. Secara ekonomi, kebakaran Saint Petersburg ini sangat besar. Pasar ini merupakan yang terbesar di negara ini dengan nilai perdagangan harian sekitar 100 juta dolar. Artinya, Kremlin jelas tidak senang soal ini. Beberapa akun Rusia menyebut ini serangan seperti terlihat di layar, namun belum ada bukti Ukraina terlibat. Menurut saya, ini hanya ketidakmampuan Rusia yang sudah dikenal. Menurut otoritas Rusia yang berupaya meredakan situasi, kebakaran masih berlangsung. Nah, menurut pernyataan Anda, mereka menaruh zat yang sangat mudah terbakar di dalam gedung yang menyebabkan api hebat menyebar. Sayangnya, satu orang sudah meninggal karena hal itu. Karena orang Rusia ingin membahas Ukraina, mari kita lihat apa yang sebenarnya Ukraina lakukan di Rusia. Tadi malam, Ukraina melancarkan serangan besar dengan drone dan rudal ke Moskow. Sekarang saya tidak menghitung semua euro itu, melainkan mempercayakan pada orang yang lebih ahli dari saya. Ada sekitar 300 drone dan rudal yang masuk ke Rusia, banyak di antaranya langsung menuju ke ibu kota. Putin mungkin tidak tidur tadi malam karena menurut beberapa saluran telegram Rusia, ada rudal Neptune yang menuju ke Moskow. Saat rudal melintasi Bryansk, Rusia, saluran telegram mulai memposting bahwa rudal tampaknya menuju ibu kota. Sekarang, saat saya merekam video ini pada Rabu malam, sebenarnya kita belum tahu apakah rudal itu benar-benar berhasil mengenai sasarannya, tapi kita tahu bahwa banyak drone Ukraina yang berhasil. Karena kita punya cuplikan dari warga Rusia, mari kita lihat di cuplikan berikut ini. Anda bisa mendengar serangan drone terjadi. Lalu kita punya cuplikan lain di mana kita bisa melihat asap yang membumbung karena serangan drone itu, atau biarkan saya jadi pejabat Rusia karena puing drone. Kasihan Ebonor, ini ada pohon birch, bos. Oh, dia punya tanda di lantai. Ini serangan besar, sehingga seperti terlihat di peta, semua lalu lintas udara dekat Moskow harus dialihkan atau dihentikan. Izinkan saya mengingatkan, ini kota terbesar di Eropa, bukan hanya Rusia. Sekarang mereka hidup seperti tahun 1910. Dan juga, mari kita ingat, ini terjadi meskipun Putin telah mengelilingi kota dengan pertahanan udara di semua sisi. Terdapat pertahanan udara berlapis untuk mencegah situasi seperti ini. Namun sayangnya tidak berhasil. Di sini Anda dapat melihat seperti apa Bandara Nivoko di wilayah Moskow kemarin. Karena semua penerbangan dibatalkan. Segala sesuatu yang masuk dan keluar menjadi tertunda dan ratusan penumpang Rusia hanya terjebak di bandara.
menderita karena invasi yang dimulai oleh Putin. Sekarang, seperti yang saya katakan sebelumnya, Ukraina mengirimkan lebih dari 300 drone. Jadi itu bukan hanya serangan ke Moskow, tetapi juga ke kota-kota lain di Rusia. Terjadi serangan berhasil pada pembangkit listrik tenaga panas Grozov, Rusia di distrik Grozov, wilayah Slomensk. Pembangkit listrik tenaga panas ini berkapasitas 90 megawatt dan memasok energi ke fasilitas industri serta pemukiman di wilayah itu. Ini cuplikan serangannya, silakan lihat. Terjadi serangan lain pada sebuah pabrik listrik kimia bernama Akron di wilayah Novgorod. Ini salah satu pabrik kimia terbesar di Rusia. Beberapa produk dan bahan bakunya dipakai untuk membuat bahan peledak. Meskipun begitu, militer Rusia memang menggunakan pabrik ini, sehingga menjadikannya target militer yang sangat sah. Berikut adalah cuplikan serangannya. Lihat, mereka sedang mengebom bagian atasnya. Lalu, sebelumnya pada hari itu, sebuah rudal jelajah juga menghantam kota Rasnev. Beberapa ledakan dilaporkan terjadi di kota tersebut oleh para penduduk. Dan itu adalah bagian penting yang ingin kalian ingat, karena tidak semua ledakan itu disebabkan oleh rudal Ukraina. Namun, akibat serangan ini, kota itu kehilangan air, listrik, dan pemanas. Ini salah satu cuplikan serangan itu. Kamu tahu kan aku pernah bilang ada ledakan di kota itu. Nah, salah satunya sebenarnya adalah rudal pertahanan udara Rusia yang mencoba menembak jatuh rudal Ukraina, tapi malah mengenai sebuah gedung apartemen di wilayah tersebut. Kita punya reporter Rusia di lokasi yang melaporkan kejadian itu. Simak laporannya berikut ini. Singkatnya, ini tergantung di sini. Suaranya benar-benar keras. Ini benar-benar. Ini benar-benar. Di dalam. Ini. Ini benar-benar keras. Ini benar-benar. Ini benar-benar. Ini benar-benar. Ini. Sekarang, seperti yang bisa Anda lihat, situasi di Rusia sudah benar-benar memburuk. Dan itulah mengapa para jenderal Rusia yang sebenarnya berperang untuk Putin dalam perang ini, mereka tidak mau mengambil risiko apapun. Karena itu, mereka mengirim keluarga ke luar negeri, ke kota Eropa, seperti Paris. Saya rasa para jenderal tidak menganggap Moskwa dan Sankt Petersburg aman. Karena itu, saat mereka untung dari perang, keluarga mereka hidup nyaman di Eropa. Tapi sekarang jenderal ini sudah terbongkar dan saya yakin Putin tidak akan suka dengan cerita ini. Berikut detailnya. Saya sedang digitali. Selamat pagi ya. Putin mengancam Eropa dengan perang, sementara Putri Jenderal Rusia berlibur di negara musuh. Papa Mama Neapoli, Mama Nostrombole, Mama Venezia, Papa Mama Paris. Ayah Anastasia Tokareva seorang militer, namun ia tetap mendapat visa ke Eropa. Alexander Tokarev bukan perwira biasa. Dia mayor jenderal yang baru-baru ini berbicara di hadapan Putin. Kami memahami kompleksitas situasi militer, politik, dan periode sejarah saat ini. Mama. Seperti 80 tahun lalu, Nazisme muncul lagi dan ingin menguasai dunia, kami tidak akan membiarkannya. Jenderal Tokarev mengirim putrinya ke wilayah musuh untuk mengalahkan Nazisme. Mama. Jadi, biar saya luruskan. Selama ini, Putin mengeluh bahwa Eropa bukan peradaban yang layak. Putin bahkan menyebut Eropa sebagai peradaban yang runtuh seperti Uni Soviet. Namun, perwira, komandan, dan pejabat Rusia tetap mengirim anak-anak mereka ke Eropa. Ini sudah cukup menjelaskan apa yang dilakukan pejabat Rusia. Mereka hanya mencuri dari warga Rusia. Mereka dan Putin tidak peduli dengan negaranya, apalagi Putin yang punya rumah 4 miliar dolar. Hal serupa juga dialami militer Rusia yang sedang berperang. Namun selama itu,
Elit mencuri dari tentara Rusia yang berjuang untuk negara di garis depan, atau seharusnya begitu. Karena itulah keyakinan mereka. Mereka bahkan tak mendapat dukungan layak yang seharusnya mereka dapatkan karena sistem korup yang dibangun oleh Putin. Lihatlah cuplikan ini yang baru-baru ini viral di Rusia. Para tentara itu minum air dari genangan di jalan. Begitulah buruknya situasi bagi beberapa tentara Rusia. Kami bertahan serius sampai sana mungkin ya. Sial kami akan cari cara di sana. Dan jika para tentara ini tidak mati karena kehausan atau kelaparan, mereka akan mati karena drone Ukraina. Baru saja, seorang warga Moskow mengonfirmasi di media sosial bahwa teman dan saudaranya yang pergi berperang ke Ukraina untuk Rusia, jenazahnya dikirim pulang dalam peti mati hanya dalam 2 hari. Berdasarkan data publik, rata-rata harapan hidup tentara Rusia di garis depan sekitar 9 hari. Tapi orang-orang ini kembali dalam 2 hari menurut video ini. Silakan lihat. Aduh, ini mimpi buruk. Apa yang terjadi? Banyak orang sudah gugur. Kenalan teman dekat. Saya punya kenalas. Ya, semacam kenalan. Kami sering nongkrong di kelompok yang sama. Dia di sana cuma 2 hari, itu saja. Mereka membawanya pulang dalam peti seng. Ya, belum termasuk palatenya. Ya Tuhan. Sekarang, ketika kamu melihat semua ini, kamu mungkin berpikir bahwa orang Rusia akan mulai menyalahkan Putin. Mungkin mereka akan merasa tidak senang dengan perang ini. Tapi, menurut beberapa orang Rusia, semua ini adalah kesalahan Amerika. Segala yang terjadi di Saint Petersburg, Moskow, kota lain di Rusia, dan di garis depan adalah kesalahan Amerika. Saya pikir mereka belajar dari Putin karena, sama seperti Putin, mereka hanya menyalahkan semua masalah mereka pada NATO, Eropa, atau Amerika Serikat. Lihatlah. Semua orang dulu bekerja di pabrik kayu, sekarang mereka perlahan punah. Jika tak ada perusahaan pembentuk kota atau pengusaha, kemungkinan besar negara juga tidak akan membangun apa-apa di sini dalam waktu dekat. Jika mereka memang membangun sesuatu. Tapi sampai hari ini, melihat situasinya, bagaimana orang Amerika mengacaukan segalanya untuk kita, menghambat perkembangan kita, saya yakin saya tidak akan sempat melihatnya dalam waktu dekat. Bahkan anak-anak kita yang sudah berusia 40 tahun atau sedikit lebih dari 40 tahun, kemungkinan besar mereka juga tidak akan sempat, mungkin hanya cucu-cucu kita saja. Mungkin pada saat itu, Putin akan entah bagaimana menyadari bahwa persatuan telah runtuh dan semua perusahaan juga. Semua harus dibangun ulang, termasuk pabrik dan industri, tapi Amerika menghambat. Kini semuanya tergantung politik. Lucu jika dibilang orang tua tak paham aku, semua anak muda di sini suka minum. Lucu jika cuaca hari ini di luar dikaitkan dengan hubungan politik dengan orang Amerika. Sekarang, kalau saya jujur sedikit di sini, kalau hidup saya seburuk itu, saya juga mungkin akan menyalahkan orang lain. Sekarang mari beralih ke hal positif. Ini mungkin cerita paling lucu dari perang ini. Peretas Polandia membobol, atau saya kira, meretas sistem teknologi informasi hotel Rusia dan mulai mengerjai para karyawan dengan berpura-pura menjadi hantu di hotel itu. Jadi begini kronologinya. Mereka mengambil alih kamera dan mengganti video serta gambar yang dilihat oleh karyawan Rusia di layar mereka. Di video baru ini, mereka menggerakkan barang hanya untuk menakuti resepsionis. Jadi, ketika karyawan itu benar-benar ketakutan, dia mengeluarkan ponselnya untuk merekam bukti tentang apa yang sedang terjadi di hotel. Saya pikir dia ingin membuktikan pada teman dan bosnya bahwa ada hantu di gedung itu. Tapi begitu dia mengambil ponselnya, layarnya langsung menjadi gelap. Itu karena mereka bisa melihat tindakannya melalui kamera closed circuit television yang mereka gunakan untuk memantau dia. Dan seperti yang bisa kamu lihat dari videonya, tepat sebelum layarnya menjadi gelap, mereka bisa melihat taruhan-taruhan bermunculan di kamera closed circuit television. Dan kalau saya jujur, kalau saya melihat itu, apalagi di malam hari, saya pasti panik banget. Saya mungkin langsung keluar dari gedung itu. Tapi hal seperti ini menunjukkan kepada kita bahwa inilah perang modern. Drone beterbangan, rudal beterbangan, dan ternyata sekarang taruhan juga beterbangan. Seluruh lelucon ini hanya terjadi 2 hari. Dan untungnya peretasnya adalah YouTuber. Dia adalah seorang YouTuber asal Polandia di YouTube, dan dia telah mengunggah video berdurasi 30 menit yang menjelaskan semua yang dia lakukan untuk mengerjai para pegawai Rusia. Jika punya 30 menit, saya sarankan tonton videonya. Namun, videonya berbahasa Polandia. Fitur subtitle otomatis YouTube cukup bagus, jadi kalian bisa tetap menikmati video. Kalau ada waktu 30 menit, wajib nonton.
Saya akan tampilkan videonya di layar dan taruh link di deskripsi. Itu saja dari saya hari ini. Nama saya Sam. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan saya akan jumpa kalian di video berikutnya. Mesin propaganda Rusia telah mengganggu kami online dalam beberapa bulan terakhir dan mencoba membuat kami diblokir di YouTube. Bot Rusia terus menyerang kami di Twitter dan melaporkan video kami yang tidak ingin mereka orang lain lihat. Tapi kami tidak akan menyerah karena kami benar-benar percaya pada kekuatan jurnalisme independen. Kita semua tahu alasan mereka mencoba menghentikan kami. Mereka takut kami membawa kebenaran tentang apa yang terjadi di Ukraina. Mereka takut karena kami berusaha melihat melalui kebohongan mereka. Nah, hari ini kami ingin membuat mereka semakin takut. Kami baru saja meluncurkan platform baru, Basics Insider. Di platform ini, kami membagikan video eksklusif dan diskusi dengan ahli industri seperti Jenderal Amerika Serikat, Navy SEALs, dan penulis buku terlaris. Kami juga membahas pembaruan terbaru yang datang dari garis depan Rusia-Ukraina dan dari seluruh dunia. Tonton semuanya dengan mengunjungi tautan pertama di deskripsi atau scan code QR di layar. Anda juga dapat mengunjungi basicsinsider.com. Dukungan Anda akan sangat berarti bagi kami semua di Business Basics.